Tinggal beberapa hari lagi kita masuk Agustus. Buat sebagian orang, ini cuma pergantian bulan. Tapi, buat yang terbiasa membaca situasi, Agustus bisa menjadi awal dari perubahan yang dampaknya baru terasa beberapa minggu kemudian. Pertanyaannya, perubahan apa yang sebenarnya sedang mendekat? Dan kenapa banyak orang baru menyadarinya saat semuanya sudah terjadi? Di video ini kita bakal bahas 5 rahasia yang sebaiknya lo tahu sebelum Agustus benar-benar tiba. Rahasia pertama adalah soal harga pangan yang masih berpotensi bergerak naik meskipun panen sedang berlangsung di beberapa daerah. Banyak orang berpikir kalau panen otomatis membuat harga turun. Sayangnya kenyataan tidak sesederhana itu. Harga pangan tidak hanya dipengaruhi hasil panen, tetapi juga biaya distribusi, ongkos transportasi, harga bahan bakar, cuaca, kondisi jalan, hingga stok yang tersedia di gudang. Ketika salah satu mata rantai itu terganggu, harga di tingkat konsumen bisa tetap naik walaupun petani sedang memanen hasilnya. Kita sudah berkali-kali melihat situasi seperti ini. Petani mengeluh harga jual rendah, tetapi masyarakat tetap membeli dengan harga mahal. Di tengah-tengah rantai distribusi itulah sering muncul biaya tambahan yang akhirnya ditanggung pembeli. Sistemnya memang rumit dan kadang membuat orang bertanya, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Rahasia kedua adalah kondisi ekonomi dunia yang belum benar-benar pulih. Beberapa lembaga internasional masih mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi global bergerak lebih lambat dibandingkan harapan sebelumnya. Ketegangan geopolitik di berbagai kawasan juga masih memengaruhi perdagangan internasional, harga energi, hingga biaya logistik. Indonesia memang memiliki pasar domestik yang cukup besar, tetapi kita tetap tidak hidup di ruang kosong. Ketika harga gandum, kedelai, pupuk, atau energi berubah di pasar dunia, dampaknya lambat laun juga bisa terasa di dalam negeri. Kadang bukan dalam bentuk lonjakan yang mengejutkan, tetapi kenaikan kecil yang terjadi berkali-kali hingga akhirnya tanpa sadar pengeluaran bulanan kita ikut membengkak. Itulah kenapa banyak orang merasa uangnya cepat habis, padahal penghasilannya tidak berubah. Rahasia ketiga justru sering diabaikan karena terlihat sepele, yaitu cuaca. Beberapa bulan terakhir, pola cuaca menjadi semakin sulit diprediksi. Di satu daerah terjadi kekeringan lebih panjang, sementara di daerah lain hujan datang di waktu yang tidak biasa. Buat masyarakat perkotaan, mungkin cuaca hanya menentukan apakah perlu membawa payung atau tidak. Tetapi buat petani, nelayan, peternak, bahkan pedagang pasar, cuaca menentukan produksi, distribusi, sampai kualitas barang yang dijual. Ketika hasil panen berkurang atau distribusi terhambat karena kondisi alam, harga mulai bergerak naik sedikit demi sedikit. Yang sering membuat masyarakat lengah adalah kenaikan itu tidak datang sekaligus. Hari ini naik sedikit, minggu depan bertambah lagi, bulan berikutnya bertambah lagi. Lama-lama kita baru sadar kalau total pengeluaran ternyata jauh lebih besar dibanding beberapa bulan sebelumnya. Rahasia keempat adalah perubahan perilaku masyarakat sendiri. Saat muncul kekhawatiran terhadap ekonomi, orang cenderung mengubah cara membelanjakan uangnya. Mereka lebih selektif, lebih berhati-hati, bahkan mulai mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak penting. Di satu sisi itu keputusan yang masuk akal. Namun di sisi lain, ketika konsumsi masyarakat melemah, pelaku usaha ikut merasakan dampaknya. Penjualan menurun, produksi dikurangi, perekrutan tenaga kerja melambat, dan roda ekonomi berputar lebih pelan. Ini seperti lingkaran yang saling memengaruhi. Ketika masyarakat takut membelanjakan uang, ekonomi melambat. Ketika ekonomi melambat, masyarakat semakin takut membelanjakan uang. Karena itu menjaga keseimbangan menjadi penting. Kita tidak perlu hidup boros, tetapi juga jangan sampai semua keputusan didorong rasa takut semata. Rahasia kelima adalah yang menurut gue paling penting, yaitu kesiapan mental menghadapi perubahan. Banyak orang sibuk mencari prediksi tanggal, mencari isu viral, atau memperdebatkan teori yang belum tentu benar, tetapi lupa menyiapkan hal-hal yang justru bisa mereka kendalikan. Padahal dunia selalu berubah, harga bisa naik, kebijakan bisa berganti, kondisi global bisa berubah sewaktu-waktu. Yang membedakan satu keluarga dengan keluarga lain bukan siapa yang paling kaya, melainkan siapa yang paling siap beradaptasi. Persiapan tidak selalu berarti membeli banyak barang atau menyimpan stok berlebihan. Persiapan bisa dimulai dari mengatur anggaran dengan lebih disiplin, mengurangi pemborosan kecil yang sering tidak terasa, menyisihkan dana darurat sedikit demi sedikit, dan mulai memahami bagaimana ekonomi bekerja agar kita tidak mudah dipengaruhi rasa panik maupun berita yang sengaja dibuat sensasional. Disinilah gue merasa kita perlu sedikit lebih skeptis terhadap cara informasi disampaikan. Setiap hari kita dibanjiri judul yang bombastis. Hari ini katanya ekonomi akan runtuh, besok katanya semuanya aman, lusa muncul kabar yang benar-benar bertolak belakang.
Akhirnya, masyarakat bingung menentukan mana informasi yang layak dipercaya. Padahal tugas kita bukan menelan semua berita mentah-mentah ataupun langsung menolaknya. Yang lebih penting adalah belajar melihat pola. Kalau harga pangan mulai naik di beberapa daerah, kalau biaya hidup perlahan bertambah, kalau cuaca semakin tidak menentu, kalau dunia masih dipenuhi ketegangan ekonomi dan politik, berarti kita memang perlu lebih waspada. Waspada bukan berarti panik. Waspada artinya sadar bahwa perubahan sedang berlangsung dan kita memilih bertindak sebelum keadaan memaksa. Kadang gue merasa sistem memang membuat masyarakat lebih sibuk memikirkan masalah hari ini daripada mempersiapkan hari esok. Ketika penghasilan habis untuk kebutuhan sehari-hari, orang tidak punya cukup ruang untuk berpikir lebih jauh. Akibatnya setiap kenaikan harga selalu terasa seperti kejutan, padahal tanda-tandanya sudah muncul jauh sebelumnya. Bukan karena masyarakat tidak peduli, tetapi karena sebagian besar energi mereka memang habis untuk bertahan hidup. Itulah kenapa edukasi soal ekonomi sebenarnya jauh lebih penting daripada sekadar mengejar angka pertumbuhan. Ekonomi bukan hanya urusan pemerintah, bank sentral, atau investor. Ekonomi adalah urusan dapur setiap keluarga. Ketika harga beras berubah, ketika tarif tertentu naik, ketika biaya transportasi bertambah, semua itu langsung terasa di meja makan kita. Jadi kalau lo bertanya apa yang kemungkinan besar akan terjadi di Agustus 2026, jawaban gue sederhana. Dunia tidak akan berubah dalam semalam, tetapi perubahan kecil akan terus berjalan. Sebagian orang mungkin tidak menyadarinya sampai dampaknya benar-benar terasa. Sebagian lagi memilih membaca keadaan lebih awal, lalu menyesuaikan diri sedikit demi sedikit. Dan menurut gue, pilihan kedua selalu lebih masuk akal. Tidak perlu hidup dalam ketakutan, tidak perlu percaya semua rumor, tetapi juga jangan terlena seolah semuanya pasti baik-baik saja. Gunakan logika, lihat data, ikuti perkembangan berita dari sumber yang kredibel, dan biasakan mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan sekadar emosi. Karena pada akhirnya, kemampuan terbesar yang bisa dimiliki seseorang bukanlah menebak masa depan dengan tepat, melainkan mampu beradaptasi terhadap perubahan apapun yang datang. Kalau kita bisa melakukan itu, maka apapun yang terjadi beberapa bulan ke depan tidak akan terlalu mudah mengguncang kehidupan kita. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pengingat bahwa persiapan kecil hari ini seringkali jauh lebih berharga daripada penyesalan besar di kemudian hari. Kalau menurut kalian video seperti ini bermanfaat, jangan ragu untuk bantu sebarkan supaya semakin banyak orang yang bisa sama-sama belajar membaca keadaan dengan lebih tenang dan lebih rasional. Jangan lupa juga tekan tombol suka, bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang menurut kalian perlu mendengarnya, dan subscribe supaya kita bisa terus membahas berbagai isu ekonomi, keuangan, dan kehidupan sehari-hari dengan sudut pandang yang kritis, reflektif, dan tetap berpijak pada logika. Karena pada akhirnya, pengetahuan mungkin tidak bisa menghentikan semua masalah, tetapi pengetahuan seringkali memberi kita waktu untuk bersiap sebelum masalah itu benar-benar datang.